akan menjadi seperti apa? Akankah menjadi poin kemenangan penuh untuk Onyx? Ataukah tim Liquid akan bisa menyamakan kedudukan? Jadi langsung saja IPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. So, Land of Down, mungkin screeningnya akan sama nih. E-Boy dan juga Widdy. Mereka akan saling bertemu tapi ya nggak bakal ngepok yang terlalu dalam. Buset, langsung disamperin ini. Dalam ini mah kalau kayak gini, Lim. Paksa retri. Iya, tidak mau. Tapi untuk Paris, datang ternyata Oke, ini waktunya mau flicker pun kemana udah ya. Ataupun dia membawa purify untuk kali ini. Tidak ada waktu. Lumayan ya, dapetin first blood. Boosting and gold, tambahan untuk Kairi. Dari emblem attack speed untuk Kairi ini, pantesan lumayan cepat juga. Sementara Suyu Killing Spree juga udah sering banget muncul. Waduh, Fabian mendadak hadir guna untuk bisa mengganggu pergerakan dari Keyboy. Tapi Fabian untuk kali ini ada di bagian tengah cukup santai dan akan pergi menuju ke bagian bawah sepertinya. Iya, ini ada invade jungle gak nih kira-kira di Purple yang baru di start kebetulan sama Kairi. Tapi enggak, seperti Widdy belum dapat info, kembali mundur. Kayaknya awal tadi nunggu kehadiran dari ini kali ya. Dari Arn, tapi sulit juga ya, Lim. Agak susah ngelihat dari susah ya. match up-nya heal deh Pak. Iya. Mohon maaf nih, bakal telat jalan. Kairi, ada Kairi. Dan sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan. Namun belum ada yang menjadi korban. Kurang damage-nya. Dan Sans zoning gila-gilaan di depan turret bahkan. Gak dikasih mau dapetin farming Ciri Yesgel. khasnya Hasan udah keluar lagi nih coba. Jadi ya, semangat lagi. Dan hati-hati ada. Oke, Lutfi-nya cukup tipis loh tadi. Bersebelahan saja di tempat yang berbeda dari sebuah pergerakan dilakukan di mana Widdy-nya masih berjuang. Hey, satu terakhir hampir saja. Ya, gak berhasil tadi ya. Gak berhasil mendapatkan pick lagi ke arah Widdy. So, Turtle yang spawn harusnya Liquid setup duluan. Widdy keluar, wah rame. Oke, langsung dicepetin aja Aran. Langsung pasang badan. Sementara sekarang masih gagal untuk bisa mendapatkan Turtle-nya. Kairi pun langsung balik ke arah saja. Tapi Widdy menjadi korban. Dan barusan ada Keyboy yang harus hilang juga. Ini bisa dibilang pertukaran poin kill dan lagi dari Turtle, tapi ini skill. Oh, Renner? Wah, hampir nyaris. Nyaris headshot tuh. Nyaris. Dikit lagi tadi, udah anginnya udah kena tuh. Oke, trade lagi ya, kill dan juga Turtle. Tapi balik lagi Onyx lebih untung sekarang dari segi poin kill dan goldnya. Karena pertukaran lain mungkin dari segi ganking kecil. Karena balik lagi dengan 1 kill, 1 assist, Kairi dari awal udah mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Hayabusa, tipikal hero mid game, late game. Yang sekarang bener-bener bisa keep up untuk tempo di early gamenya. Ya. Ini kalau ngeliat perbandingannya ya sama sebelumnya, ini jelas banget nyata sih. Yang penting jangan sampai Onyx kendor. Dia harus tetap kasih pressure di awal. Iya. Tsunami Slam bisa banyak nih untuk kombonya. Ada Shadow Kill, ada Further Ice Strike, ada Bennett Rage. Jangan lupa juga Wesker nih. Apapun yang bisa cooldownnya bener-bener instan banget. Apapun bisa, betul sekali. Apalagi untuk first item Savero ya. Udah jelas banget Legion Sword, Si tambah ada Halberd. Regular Spear, udah pasti si Halberd. Ini jahat sih item pertamanya sih. Iya, untuk ngejawab shield dari Harit ya. Karena Harit juga kemarin sempat mendapatkan sedikit nerf dari Chrono Dash-nya. Dikurangin nih untuk magic scalingnya dari 130% jadi 100% aja. Sehingga membuat shieldnya di early game ini bener-bener gak berasa. Sedikit banget keluarnya. Dan betul saja si Halbertnya udah jadi. Ini damage-nya akan mantep banget kan dari Savero juga. Lihat pergerakan dari tim Liquid. Wah, jaga jaraknya pinter banget juga Savero loh. Dari tadi nahan banget. Game sense-nya kuat, dia tahu nih, wah lagi gak ada nih. Berarti harus mode defensif, masuk rumput mana, Itu dia. berdiri di mana, itu yang penting. Attack defense ya. Musuh nggak kelihatan di map, mending defense dulu. Mundur ke belakang, jaga tempo. Apalagi buat sekarang setup Turtle takutnya kena ganking nih. Ingat ada chip. Dan pokoknya gimana caranya, Lutfi dia harus menangin gerak. Jangan sampai Aran malah gerak duluan, karena itu udah satu buah miss moment berarti. Setupnya dipegang duluan. Itu pada Heal berbeda. lagi. Hey, Lutfi mau pergi ke arah mana? Lutfi pun masih berhasil selamat sejauh ini. Dan Sans dengan positioning yang cukup baik. Dan sekarang Tsunami Slam berhasil mendapatkan ke arah satu player di zaman force langsung dikeluarkan bagi Slam. Iron Shiki menarik guna untuk bisa memberikan damage-nya. Tapi Iron Shiki tertinggal. Masih ada Savero yang sekarang join juga. Dan pada akhirnya Kairi berhasil mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Tapi sekarang Lutfi-nya malah terjebak. Lutfi-nya berusaha untuk bisa kabur. Lutfi-nya selamat. Tapi sekarang coba lihat pergerakan dari Widdy. Tidak akan bisa. 3 poin kill plus Turtle. Onyx take over yang begitu manis. Tarik ulurnya.
Dan itu membuat hasil manis karena gold langsung dikendalikan oleh Onyx. Waduh, Sans ya, ada apa Sans? Tertinggal, ada miss move dari San. Kayaknya lagi geser map. Biasanya mungkin itu yang sering terjadi ya. Hanya saja benar-benar dibanting walaupun sebelahnya hanya ada Lutfi. Kiboy setidaknya berhasil menjauhkan dirinya dari rekan-rekan Widi yang lain. Memberikan informasi aja ya bahwa tidak ada slam di sana. Dan masih belum ada portal balasan juga karena cooldown dari chipnya masih belum selesai. Sementara untuk pressure 1v1 di bottom lane ini, Hayabusa akan sangat berbahaya sekali ketika berhadapan dengan Favian yang tentunya Suyonya 0-1-1. Waduh, middle strike. Masih dikeluarkan tapi Iron Shiki tadi sepertinya sudah sadar dan mundur dulu. Ya, tapi kalau ngomongin Hayabusa versus Suyo, Shadow Kill itu bisa di-dodge dengan Blade Surge. Bisa. Nah, masalahnya tinggal nahan-nahanan aja tuh. Siapa duluan ya yang Siapa muncul? duluan? Biasanya Takutnya Hayabusanya show duluan, Blade Surge-nya hold ya kan? Malah dia yang tertangkap. Bisa jadi. Tapi lihat pressure di area mid lane ini gak akan dilepas Onyx. Mereka akan kuasain rivernya. Walaupun untuk ngambil mid masih susah. Bayangkan Favian first itemnya aja digeser ke War Axe. Dia tahu kalau misalkan sekarang dia tidak dalam winning condition, jadi dia nggak buru-buru untuk bikin Hunter Strike-nya. Butuh badan. Dia butuh badan. Kairi. Yap. Oke, apa yang akan terjadi tapi Kairi berhasil kabur dengan satu kuat Shadow yang begitu baik. Tapi sebuah backupan langsung hadir dan Tsunami Slam. Widi kali ini gagal. Pertempurannya terpisah. Aran membuktikan kemana tapi Aran masih berhasil sama hanya saja sekarang Luffy tidak akan melepaskan itu semua namun tempat berbeda. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki masih mendari. Tapi Luffy sudah mendapatkan home sweet home yang dia miliki. Dan Iron Shiki dipaksa masuk dalam idol tadi dan pojok. Satu runner rapati masuk tapi tidak bisa membuat Iron Shiki hilang. Dapat force bahkan defensif tapi lihat Kiboy. Oke, tidak strike. Wow. Balik badan. Itu dia bait aja tadi ternyata. Memperlama aja ya untuk Ironnya recall sehingga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Dan balik lagi team fight-nya di dua tempat yang berbeda. Tim Liquid ID seolah kebingungan. Apa yang harus mereka respon? Mereka bawa chip tapi mereka malah nge-react apa yang dibuat sama Onyx. Onyx dari tadi sebebas mungkin dengan kaleanya melakukan Tsunami Slam berkali-kali pick off pun dijawab. Karena memang follow up-nya cukup. Savera udah punya si Halberd juga. Ada efek life band, mau ada shield, mau ada Regen HP yang tinggi, semua akan kejawab dengan si Halberd. Dan jangan lupakan Sans juga loh. Bitter Strike dengan range yang sangat-sangat jauh. Itu bisa jadi follow up damage selain dari Savero. Itu bebas semua kena. Ya, dan sekarang sudah mulai melakukan zoning di area purple buff. Tidak ingin diberikan secara cuma-cuma tentunya. 5.000 gold lead sekarang Onyx yang memimpin dan kayaknya akan ada sedikit perbedaan di sini karena Onyx ketika unggul 5.000 gold lead mereka tetap stick bermain dengan formasi 3-2. Yang penting Savero ada di belakang dari Kiboy. Kiboy tangkap siapa? Dia makan. Selalu ada follow up. Dan kalau misalkan kita bahas soal perbedaan gold, sebenarnya di game 1 juga mirip, tapi kondisinya dibalik. Nah, kalau ngomongin tas berarti masih ada tapi Widi hanya di pokok aja. Set Sans-nya Kang begal di situ loh. Wah, tapi 3 lapis. Oke. Banner Rise tadi kok sakit banget. What? Ada Banner Rise tadi dikeluarkan pula dalam area tersebut. Tapi Favian hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang Arannya diusir ada Kiboy. Ingin masuk lewat belakang kah? Zaman Force mungkin saat lagi akan selesai. Tapi Kairi akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh rekan-rekannya. Shadow Kill terbagi. Renner Rapati dikeluarkan tapi tidak. Untuk langsung dikeluarkan. Hampir saja. Dan Favian pun menjadi korban namun di bagian belakang. Coba lihat Sancha pun masih berhasil sama jadi walaupun tidak untuk waktu yang lama. Tapi Widi pun langsung menghilang. Savera pun lejap. Hanya saja itu tadi pun berhasil dihancurkan. Tapi Aran bersiap untuk bisa menghantarkan champion balikan. Kiboy akan langsung melanjutkan. Karena sekarang Kiboy menjadi orang terdepan. Ada Kairi bagian terdepan pula mencoba menghantarkan champion. Pasti gagal satu terakhir. Phantom Shuriken. Belum berhasil mengeksekusi. Hampir saja tumbang tadi dari Kairi dan juga dari Arannya. Tapi itu dia, tabrakannya begitu manis. Sans yang berani di bagian depan dan Savero yang lumayan free hit akhirnya tertangkap juga. Wah, bahkan kalau kita lihat tadi ya untuk team fight balasannya. Aran hampir menjadi korban. Earthshatter juga yang sempat ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Dan kali ini Lord open untuk Onyx harusnya. Karena dengan keuntungan gold seperti ini, apalagi trade kill-nya tadi diuntungkan untuk Onyx. Mereka akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan objektif. Tapi ingat, Savero tidak boleh tertangkap lagi. Karena kalau tertangkap sekali lagi, apalagi dari belakang Widi yang siap dengan portalnya. Oke, tertangkap basah lagi dan Federasi langsung diaktifkan, selesai. Selalu ada follow up damage. Tapi Widi sekalinya keluar bukan hal yang dia harapkan karena sudah langsung disambut
Dengan begitu ramainya pemain dari Onyx. Dan top lane-nya Show ini kayaknya bakal jadi free lord untuk Wah, Onyx. Free Lord udah harusnya Mas. Pas. Karena ngelihat Aran yang tumbang itu udah menjadi sinyal. Oke, stop, kita nggak bisa kontes lagi, badannya kurang. Dan seandainya ada Aran pun, gue ragu tadi itu kontes bisa dilakukan. Jadi emang gak usah kontes ya. Atau target hero mungkin. Dia bakal jadi solusi. Karena kalau kita ngomongin soal perbedaan gold seperti ini, ketika Onyx-nya targetnya ke arah dari Lord-nya, ya alangkah baiknya ditukar dengan trade kill. Sebanyak mungkin kalau bisa. Iya. Lord yang cukup berbahaya. Wah, udah mulai spam. Weh. Terbakar, Prof. Klasik combo ya, Rainer dan Feather Ice Strike. Vertigo di tempat Harit tadi. Tembakan dari jarak jauh, tembakan LDR yang sangat mematikan. Oke, Sansya mulai mengganggu konsentrasi, keluar kembali, menunggu dari Lord akan masuk, wave minion lewat tengah dan juga bawah. Di open, Kiboy. Oke, dan K-Boy! Tsunami Slam! Fabiannya pun langsung hilang. Ada quantity player yang begitu sedikit dari tim Liquid ID. Waktunya untuk Onyx. Akankah mereka bisa langsung menutup game ini karena pemain-pemain dari tim Liquid, mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Ada satu orang yang berhasil langsung dihilangkan, tapi barusan Nibir positional dikeluarkan pula. 4 melawan 4 sejauh ini. Ya, Best Turret masih menjadi incaran juga di bagian bawah. Berhasil dihancurkan, menyisakan satu Best Turret di bagian top lane. Tapi kayaknya Onyx harus tahan sedikit. Wah, ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Onyx lagi berada di atas angin. Harus menunggu K-Boy juga untuk melakukan inisiasi. Setup. Apalagi ada fleeting time dan lagi-lagi masih mau dipoke. Oke, Rainernya hampir saya tapi tertangkap basah Savero. Untuknya masih berhasil kabur. Tapi coba Kairi masuk lewat belakang. Yes, kill selamat. Tapi Kairi kali ini dengan begitu licinnya bisa menggocek semuanya. Masih selamat dari Kairi, bahkan satu pick yang lumayan mahal. Fabian harus hilang juga. Ini masih mau diterusin kah? Top lane-nya? Sepertinya masih mau. Karena kali ini ada Kalea, masih ada K-Boy tentunya di belakang sana. Ready dengan Tidal Strike. Waduh, hilang. Udah. Best Turret terakhir dari tim Liquid hilang. Dan lihat penguasaan mapnya. Suns di bagian top lane, bottom lane-nya ada K-Boy. Kayak siapapun yang masuk ke area jungle udah siap buat di pick off loh. Damage-nya pun cukup. Lagi dan lagi ada Savero di belakang sana. Follow up yang pasti ada yang entah dari Rainer mungkin. Kalau dari Tsunami Slam udah pasti ada Benatrix tadi yang selalu di Udah open. pasti ya, udah pasti. Burst damage mainnya. Burst damage yang pasti juga. Dan jangan lupa Kairi. Ya, sisaannya baru nih, mungkin akan bermain di Nibiru Nations. Jadi tinggal mainin basic attack. Atau bahkan Rainer ketika bermain dengan jarak jauh. Bermain dengan Suns jadinya. Feather Ice Strike, Rainer apati. Classical combo. Yang sering kita lihat ya, antara Beatrix Novari atau Beatrix Varsha. Combo jarak jauh ya, combo LDR. Wah. Tapi ya itu dia player head to head dari Yaskiel dan Suns. Gold yang berbeda sangat-sangat terasa. Karena memang dari keseluruhan goldnya itu lumayan jauh loh di menit 12. Dan jangan lupa ya, perbandingan damage per menitnya. Suns dari tadi targetnya bisa kena 2-3 pemain. Sementara untuk Yaskiel Sultan, dengan meteornya dia hanya bisa menargetkan satu pemain saja. Tapi masih dibuka oleh Aran. Setup mulai dilakukan. Jadi ada konsil terdengar sepertinya. Di belakang. Mau pergi ke arah mana? Widi! Ketahuan kali ini. Ya. Cancel ya, gagal. Akan reset lagi. Tapi gue suka sih tetap melihat Liquid juga yang dia tetap bisa ngeluarin dari zonanya loh. Dia tetap buka vision dan Lord. Reset. Oke. Lord yang reset dan K-Boy! Tsunami Slam! Mendapatkan naran zaman pos dikeluarkan tapi Kairinya langsung maju ke area terbang. Tapi balik pada lagi, Lord P-nya pun masih berhasil selamat. Kairi! Shadow King dikeluarkan pula! Satu yang terakhirnya. Dan Yaskiel pun untuk kali ini tidak akan bisa selamat lagi. Tapi Killing Spree berhasil didapatkan oleh Shiki dan Lordnya pun berhasil mencari Kairi! Iron Shiki! Run Iron! Run! Tapi untuk kali ini game akan ditutup oleh Onyx 2-0. Diputuskan kali ini win streak dari tim Liquid ID berakhir. Sang Raja Langit is back. Efek dari coach yang terasa langsung, bahkan gak tanggung